Yang ketiga, menteri-menteri itu saya gaji untuk cari solusi. Kan mereka digaji rakyat untuk cari solusi. Lalu mereka bilang, jangan kritik aja, kasih solusi. Loh, Anda saya gaji untuk kasih solusi, untuk cari solusi. Ngapain minta kembali solusi ke saya tuh? Jadi Anda mesti bisa bedakan bahwa kalau saya kasih kritik, saya nggak perlu kasih solusi. Kalau saya kasih solusi, gaji saya, itu masalahnya. Dia nggak bisa gaji kan? Fairnya begitu. Tetapi kesalahan pertama ada pada oposisi yang tidak diizinkan oleh Pak Jokowi. Dalam satu kampanye Pak Jokowi bilang, saya nggak perlu oposisi itu. Lalu yang kontrol Anda siapa kalau gitu? Jadi dari awal desainnya udah kacau. Nah karena itu kalau yang beroposisi sekarang dengan mudah dibilang Islamofobi, karena cuma itu mainannya. Jadi kita dinasibkan untuk hidup dengan orang dungu, yang kalau kita terangkan nyinyir. Kalau ditanya misalnya apa prestasi Pak Jokowi, nggak ada, memang nggak ada. Sorry aja, tunjukkan apa? Jalan tol itu kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek, gampang aja kan. Lain kalau Pak Jokowi bilang saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Itu yang saya sebut manipulasi opini publik oleh negara. Itu bahayanya tuh. Kalau negara jahat disembunyikan dari mana? Sama seperti IKN, sama aja. Saya punya banyak teman di kabinet, semua merasa nggak mungkin itu jalan. Lalu kenapa kalian tepuk tangan? Karena mereka ketagihan kekuasaan itu, nggak berani untuk ucapkan kejujuran. Nah, kita ingin ada kejujuran diucapkan malam ini dan diucapkan oleh mulut seluruh warga negara. Sejumlah pakar hukum pidana menilai pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol dalam sebuah acara organisasi buruh pada Sabtu 29/7 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat tidak termasuk dalam delik penghinaan terhadap Presiden. Akan tetapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendesak akademisi Universitas Indonesia tersebut meminta maaf atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden dan kini sedang menyiapkan opsi gugatan hukum. Merespon gugatan itu, Rocky Gerung mengaku sengaja menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan karena menjual negara ke pengusaha Cina demi pembangunan ibu kota negara ketika melakukan kunjungan kerja ke Cina beberapa waktu lalu. Ya saya baik-baik aja. Dan kemarin saya ceramah di Darul Ulum itu, ada universitas itu, lalu di demo. Lalu saya undang, sebaiknya kita bicara aja kan, buat apa masuk kampus hanya untuk mengacau presentasi saya. Saya ucapkan hal yang jujur di situ, dan kenapa saya mengkritik Pak Jokowi itu. Tapi kemudian ada pihak kepolisian, rektornya juga punya otonomi, dia anggap bahwa itu kampus itu adalah wilayah dia. Maka saya bisa bicara di situ 2-3 jam masih ada di situ tuh, walaupun ada demo di luar tuh. Tolak Rocky Gerung segala macam tuh. Tapi oke itu. Ini Jombang ya, Universitas Darul Ulum Jombang ini kan punya. Ini Jombang. Ya. Pesantren NU ya, punya Universitas NU ini, ya. Iya, Universitas NU itu. Jadi udah selesai di situ ya saya balik lalu tiba di Surabaya karena diundang oleh UNAIR, oleh Universitas Airlangga tuh. Saya tiba di Surabaya seperti biasa saya anggap ya udah saya mau bicara juga di situ. Tapi ruang yang harusnya saya hadiri itu dikunci, digembok akhirnya karena ada perintah dari rektorat untuk tidak boleh Rocky Gerung bicara di situ. Tapi mahasiswa menganggap bahwa ini kan cuma pembicaraan, nggak ada unsur apa-apa itu. Dan akhirnya memang nggak boleh, jadi para mahasiswa pindah ke kafe. Lalu saya kasih kuliah lagi di kafe. Itu biasa saja buat saya, itu nggak ada problem yang besar di situ karena kita berdamai dengan pikiran itu, bukan karena perbedaan politik gitu. Jadi sekali lagi itu keadaan saya hari ini. Tetapi yang agak menegangkan saya misalnya tiba-tiba ada banyak WA group masukan saya di situ dan memaki-maki saya kan, menghujat, mewaki, bahkan mengancam secara fisik itu juga tidak kurang mulia sebetulnya. Kalau mau berbeda pendapat dengan saya, ajak saya berdebat itu, nggak usah ngancam segala macam tuh. Kamu akan ada di mana, kayak tunggu segala macam kan, itu ancaman tuh. Lalu muncul banyak video itu dari teman-teman di Dayak, di Papua juga tuh. Tapi saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan.
Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya 3 kali diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan tuh, Banjar, Dayak segala macam. Dan saya ucapkan itu tuh. Karena saya sayang Papua, ke Kalimantan itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar segala macam. Kalau dihitung mungkin udah 5 kali saya diundang oleh universitas maupun teman-teman adat di situ. Jadi saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat. Bahwa saya tidak sekali-sekali itu menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena udah keputusan undang-undang. Tetapi hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan, itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ. Bahkan saya kritik kenapa Pak Jokowi mesti pergi ke Cina untuk menjual Kalimantan tuh. Pak Jokowi bilang oke, silahkan investasi di situ, apapun yang Republik Cina mau tuh kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara kan. Di situ saya sebut bahwa itu kan tindakan bajingan. Tetapi bukan Pak Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi harus dibedakan. Saya tetap mengkritik Pak Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibu kota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditunda lah 10 tahun lagi ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN. Apakah ada diperlukan hari ini? Nggak mungkin, karena itu akan menggerus anggaran pendapatan belanja negara kita tuh. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Enggak. Tadi pagi Sri Mulyani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar tuh. Bahkan Sri Mulyani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan. Karena dunia lagi gelap juga, ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak dihemat uang itu? Kan itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman di Dayak, saya membela kalian. Dan sampai kapanpun saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin dari masyarakat Dayak. Dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya. Jadi sekali lagi saya mau terangkan itu, kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya justru untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat itu. Berapa 2-3 minggu lalu saya ada di Lombok bertemu dengan ratusan kepala desa Kalimantan. Dan saya terangkan hal yang sama. Jadi jangan dijual oleh negara apa yang adalah milik masyarakat adat Dayak. Itu intinya tuh. Nah, sekarang ada masalah lain. Dianggap saya menghina kepala negara tuh. Ya memang ucapan saya itu tertuju pada kepala negara siapapun dia. Saya tidak menghina manusia, saya menghina jabatan presiden yang tidak paham bahwa ekologi Kalimantan itu harus diselamatkan. Jangan tanam beton di Kalimantan yang merugikan hak burung untuk bertengger di pohon, hak pohon untuk hidup nyaman di tanah Kalimantan. Kan itu intinya kan. Ya. Tapi saya percaya, saya berterima kasih karena ada demonstrasi yang meminta saya dipenjarakan itu, ditangkap. Ya boleh aja, itu hak masyarakat juga di situ tuh. Walaupun saya belum paham apa itu masyarakat atau asalnya kelompok, tapi nggak apa-apa tuh. Suruh saya ditangkap oleh polisi, saya terangkan di pengadilan bahwa saya membela masyarakat adat itu. Itu intinya tuh pertama tuh. Poin kedua, saya disuruh minta maaf oleh Hasto. Saya disuruh minta maaf oleh Akbar Faisal. Saya disuruh minta maaf oleh Habibur Rahman dari Gerindra. Lalu saya bertanya, saya minta maaf pada siapa? Siapa yang merasa tersinggung? Mereka. Jadi saya minta maaf pada Akbar Faisal, saya minta maaf pada Hasto, saya minta maaf pada Habibur Rahman. Kan ngaco jalan pikirannya kan. Minta maaf pada Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi nggak merasa tersinggung. Pak Jokowi tidak melaporkan saya. Yang melaporkan saya relawan Pak Jokowi itu. Jadi saya mesti minta maaf pada relawan. Sementara Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa Rocky Gerung itu memang kritisi. Bahkan saya mau dikasih bintang Mahaputra. Tanya pada Pak Mahfud bilang begitu. Jadi saya mau terangkan ini supaya ada kejernihan akal pikiran di kita tuh. Saya mengkritik Pak Jokowi dan akan kritik terus. Nggak usah disuruh-suruh minta maaf oleh Hasto yang nggak ngerti tentang demokrasi, oleh Akbar Faisal yang juga nggak paham juga akhirnya kan. Demikian juga Habibur Rahman. Ini juga orang-orang yang hendak menjilat aja supaya dapat semacam berkah dari Pak Jokowi.
Jadi sebetulnya saya mau terangkan ini dari kejujuran hati saya bahwa saya akan terus mengkritik. Jangan suruh saya minta maaf. Maaf itu hanya boleh diberikan antar pribadi itu. Kan itu intinya kan. Saya tidak sakiti hati Pak Jokowi. Saya memberi kritik kok dan terbuka itu kan. Jadi kita mesti bedakan bahwa kehidupan demokrasi itu memang ada percekcokan. Ya biar aja percekcokan. Kecuali saya bikin kekerasan, saya nonjok orang. Nah itu nggak boleh dalam demokrasi. Kalau ucapan apapun sekeras apapun kan itu bukan terhadap personal. Saya nggak ada masalah personal dengan Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi Gibran datang ke tempat saya dan kita berdiskusi, saya kasih kritik yang sama pada Gibran yang adalah wali kota sekarang. Saya diundang oleh Pak Jokowi, oleh keluarga Pak Jokowi waktu ulang perkawinan Kaisang. Saya nggak bisa datang karena saya ada di luar negeri itu. Jadi nggak ada soal yang sifatnya privat saya dengan Pak Jokowi. Tetap saya berselisih dengan Pak Jokowi di bidang kebijakan itu. Nah, itu intinya tuh. Jadi kita mesti biasakan, ada orang yang pro IKN, ada orang yang anti IKN. Jadi biasa aja kan. Masa semua orang mesti pro IKN tuh. Saya tidak suka IKN itu dijual pada Cina misalnya tuh, atau pada Singapura. Kan itu hak saya, karena saya warga negara Indonesia, saya juga memproteksi Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia tuh. Dasarnya di situ tuh. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa ya Rocky Gerung itu kok nggak bisa berhenti mengkritik. Memang saya mesti mengkritik, karena nggak ada partai yang mau mengkritik kan. Tapi tetap itu dalam koridor demokrasi itu. Saya ucapkan kata yang kasar bahkan sekalipun. Tapi itu bukan tentang orang, tentang kebijakan, tentang policy itu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya mau terangkan supaya ini orang-orang kayak Akbar Faisal, Hasto juga atau Habib, Anda belajar dong tentang demokrasi. Di dalam demokrasi, perselisihan pikiran itu bukan menghasilkan dendam personal. Nggak boleh ada dendam personal dalam politik. Kira-kira itu pengantarnya ya, ini kuliah pagi hari. Nah, yang berbahaya adalah mereka yang kan banyak juga nih buzzer yang menganggap bahwa ya Rocky Gerung nggak menghormati Pak Jokowi sebagai bapak bangsa, bapak negara. Nggak boleh ada fanatisme itu. Pak Jokowi itu presiden, bukan bapak kita tuh. Bapak kita atau ibu kita, kalau dia berbuat salah, bahkan tetap dia bapak dan ibu kita, nggak bisa digantikan. Tapi presiden itu hanya berlaku 5 tahun. Masa bapak kita jadikan dia bapak? Kan tidak boleh itu hal semacam itu kita ucapkan. Hormati dong presiden sebagai bapak. Enggak, presiden itu dipilih oleh rakyat. Dia bukan seseorang yang harus kita puja-puji seumur hidup. Selama 5 tahun kita evaluasi prestasi Pak Jokowi. Ada yang benar, ada aja yang benar. Tapi saya melihat hal yang tidak benar. Misalnya soal infrastruktur. Kenapa nggak dicari momentum ketika negara ini udah cukup kuat APBN-nya, ketika ibu-ibu udah cukup terpenuhi LPG-nya, ketika kehamilan ibu-ibu tidak lagi dibayang-bayangi oleh stunting, ketika mahasiswa punya semacam harapan bahwa mereka tidak akan DO hanya karena tidak bisa bayar uang kuliah kan semua itu perintah konstitusi. Jadi yang saya maksud, Pak Jokowi sebagai presiden penuhi dulu kewajiban yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pelihara fakir miskin. Mencerdaskan kehidupan bangsa butuh kira-kira 20-25% APBN. Oke, sisihkan itu. Memelihara fakir miskin artinya mesejahterakan rakyat, menopang daya beli rakyat, itu kira-kira perlu 15-20%. Jadi 25 tambah 20 kira-kira 40% dari APBN disisihkan dulu supaya dapur ibu-ibu, emak-emak dari Aceh sampai Papua, dari Kalimantan sampai Brebes itu mengepul itu dulu tuh. Lalu pastikan bahwa anak-anak kita itu tidak boleh kena stunting. Sebab pertumbuhan fisik anak-anak itu sekarang kan satu dari 4 anak yang lahir itu mengalami kekurangan gizi itu. Jadi apa pentingnya bikin ibu kota kalau SDM kita itu justru tertinggal dalam kesehatan dan kecerdasan? Bagaimana kita bersaing dengan negara-negara tetangga di 2030 atau 2045 yang dianggap Indonesia emas kalau tidak ada fasilitas pendidikan yang tinggi? Coba kita ingatkan, sampai hari ini tuh 86 juta pemilih Indonesia itu pendidikannya cuma SD, dan itu rentan untuk dijual belikan secara amplop kan, dikasih BLT udah senang segala macam tuh. Kita naikkan lah status pendidikan kita tuh. Bayangkan tuh separuh dari pemilih kita masih pendidikan tingkat SD, ngapain kita bangun ibu kota yang mewah? Kan itu himbauan saya supaya kita mengerti bahwa kritik saya untuk menyelamatkan bangsa ini, bukan untuk kepentingan saya.
Padahal saya kasih kritik, Pak Jokowi hanya memikirkan dinastinya tuh, karena masih cawe-cawe ngurus calon presidennya siapa, calon wapresnya siapa. Kan itu hak saya untuk mengatakan itu kan. Saya tidak menghalangi orang yang memuji Jokowi, yang bahkan bisa saya kan bisa datang ke polisi. Pak polisi, itu orang-orang yang memuji Jokowi itu berbahaya bagi negara karena mereka nggak paham bahwa negara ini sedang mengalami kesulitan. Itu kan nggak ada delik tentang KUHP kan, jadi saya nggak mungkin laporin, saya nggak mungkin baser-baser Jokowi yang mencari dari kasus ini. Jadi itu intinya tuh. Saya mau jujur mengatakan bahwa saya tidak punya kepentingan dengan tokoh-tokoh itu. Saya punya kepentingan dengan rakyat, bangsa dan masa depan Indonesia. Saya nggak punya partai, saya sendirian beroposisi kan. Jadi apa yang ditakutkan dari uraian saya, ucapan saya, yaitu mereka akan kehilangan kepentingan mereka yang selama ini mereka peroleh dari menjilat-jilat Pak Jokowi itu. Jadi itu intinya. Jadi sekali lagi, saya tetap pada pendirian saya bahwa saya berhak untuk ikut serta memikirkan negeri ini, memikirkan masyarakat Dayak, memikirkan masyarakat Papua tuh. Itu intinya tuh.